Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab dengan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan informasi atau pendapat tertentu. Orang yang dimintai informasi dalam wawancara disebut dengan narasumber atau informan. Sedangkan orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara atau reporter. Bagaimana cara wawancara yang baik? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan penulisan laporan hasil wawancara. Sebelum melakukan wawancara, siapkan hal-hal berikut. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara bisa bermacam-macam. Contohnya topik tentang perjuangan meraih cita-cita. Selanjutnya, tentukan narasumber yang sesuai dengan topik tadi. Contohnya Liliana Natsir, salah satu atlet bulu tangkis berprestasi di Indonesia. Setelah itu, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk bertemu. Agar wawancara berjalan baik, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik. Tujuannya agar wawancara menjadi lebih fokus dan terarah. Buat pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Gunakan kalimat yang efektif agar pertanyaan tidak berbelit-belit. Kita dapat menggunakan kata tanya adik Simba sebagai acuan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Latih diri untuk menyampaikan pertanyaan agar nanti tidak terus-menerus membaca catatan. Contoh pertanyaan yang sesuai dengan topik tadi adalah, sejak kapan kakak mulai tertarik dengan dunia bulu tangkis? Atau, apa saja tantangan yang kakak alami di masa awal dan selama menjadi atlet? Atau, bagaimana caranya agar tetap semangat meskipun kalah dalam pertandingan? Siapkan alat tulis untuk mencatat jawaban narasumber. Sebagai tambahan, siapkan juga ponsel untuk merekam suara atau video ketika wawancara. Lalu, bagaimana cara melakukan wawancara yang baik? Saat melakukan wawancara, kita sebaiknya bersikap sopan dan menghargai narasumber. Mulailah wawancara dengan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan wawancara. Sapalah narasumber dengan sapaan yang sesuai, misalnya bapak, ibu, kakak, dan sebagainya. Berdiri atau duduklah dengan tegak. Sampaikan pertanyaan dengan tenang dan intonasi yang jelas. Jangan berbicara terlalu keras atau terlalu pelan. Perhatikan dengan baik tiap informasi dari narasumber dan jangan memotong penjelasan dari narasumber. Di akhir wawancara, tutup dengan ucapan terima kasih atas kesediaan narasumber. Sampaikan juga permintaan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum. Selamat sore Kak Putri Andini. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD 02. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak? Tentu, kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya,
dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bougainville, dan anggrek. Tumbuhan liar tumbuh di beberapa rumah yang tidak ditempati warga. Misalnya rumput dan putri malu. Menurut pengamatan Kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajibannya untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut Kakak, warga sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan dipupuk secara teratur. Kamu tentu dapat melihat rumah-rumah di sini sangat asri, karena keberadaan tanaman itu, bukan? Iya, benar Kak. Itu salah satu fungsi tanaman, bukan? Membuat suasana menjadi asri. Benar sekali Gita. Kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman. Tentu akan terasa gersang. Suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, Kak. Saya mohon diri dulu, dan terima kasih atas waktu Kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Gita, Kakak senang bisa membantumu.